Pasien positif virus corona dengan tanpa gejala tidak perlu menjalani tes swab ulang untuk evaluasi akhir status klinis pasien tersebut. Orang tanpa gejala atau OTG tersebut hanya perlu menjalani isolasi selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Peraturan mengenai hal ini tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan hal serupa, yakni pasien COVID-19 tanpa gejala tidak perlu melakukan tes PCR berulang. Mereka hanya perlu diwajibkan isolasi mandiri selama masa inkubasi, yakni 14 hari untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sedangkan bagi pasien COVID-19 dengan gejala dan harus dirawat di rumah sakit, maka mereka harus melakukan tes PCR hingga dinyatakan negatif. Sementara itu, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hingga 22 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, kasus baru positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.090 kasus, sehingga total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 151.498 kasus. Sedangkan pasien sembuh bertambah 2.207 kasus dan ada sebanyak 94 kasus meninggal dunia, sehingga total kasus meninggal sebanyak 6.594 kasus. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, salah satunya bagi pasien OTG atau orang tanpa gejala yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hanya perlu mengisolasi diri dalam masa inkubasi tanpa perlu dites swab ulang. Nah, hal itu bisa berarti setelah melewati masa inkubasi ini pasien OTG itu apakah dinyatakan negatif, dan untuk membahas hal itu pemirsa kita telah terhubung bersama kami lewat Zoom Ketua Dewan Pertimbangan ID Profesor Zubairi Jurban. Dan juga ada pakar epidemiologi dari Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Selamat siang, Pak Diki dan Prof. Zubairi. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau ke Prof. Zubairi dulu nih. Apakah betul bisa kita artikan bahwa putusan Menteri Kesehatan yang baru saja dikeluarkan itu terkait dengan kasus konfirmasi tanpa gejala, ini bahwa orang yang tanpa gejala itu tidak perlu melakukan tes swab ulang, hanya melakukan isolasi aja setelah diketahui dia positif tapi tanpa bergejala, begitu Prof? Iya benar, jadi tidak perlu di tes ulang, yang penting harus karantina diri untuk minimal 10 hari. Alasannya apa, Prof? Karena kan kita tahu sebenarnya OTG juga punya potensi risiko menularkan yang cukup tinggi. Jadi OTG dengan PCR positif itu memang benar terinfeksi, itu dulu. Ya. Namun kalau dites lagi kemudian, katakanlah 2 minggu kemudian dites lagi yang masih positif, itu kan berarti ada RNA dari virus. Baik. Nah, walaupun ada RNA dari virus, tidak berarti masih infeksius. Jadi kalaupun positif, tidak berarti masih menularkan. Baik, itu masa inkubasinya memang sekitar 10-14 hari, Prof? Iya, jadi tergantung itu. Jadi kalau misalnya pasiennya ada gejala, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian contohnya gejala semuanya hilang pada hari ke-6, ya. Hilang pada hari ke-6 pasiennya, ini yang simptomatik, maka minimum isolasinya adalah 13 hari, 10 tambah 3, sehingga pasien boleh pulang hari ke-14. Kalau gejalanya hilang lama, misalnya hari ke-17 baru hilang, maka harus ditambah 3 hari isolasinya, jadi 20, jadi pasien pulangnya hari ke-21. Baik, Prof, indikatornya apa? Karena kalau misalnya kita lihat OTG,
Itu kan bisa saja dia sebenarnya sudah tertular sejak lama tapi baru ketahuan ketika dia tes begitu, Prof. Nah ya, jadi ketika dia tes, untuk amannya dia tetap harus isolasi. Namun isolasinya tidak perlu seperti dulu kala kan harus 2 kali tes dulu. Guideline yang lama itu baru bebas kalau dites 2 kali PCR dengan jarak minimal 1 hari, itu dua-duanya harus negatif. Sekarang tidak perlu lagi diulang tes PCR-nya, tidak perlu lagi diulang swab-nya. Baik. Karena walaupun positif setelah sekian hari juga tidak akan menular. Memang bagian dari virus masih ada di tubuh pasien, namun tidak lagi menular. Lagi pula itu akan dengan data-data itu akan masyarakat jadi tidak bingung kan dulu tadinya positif dites ulang negatif, jadi saya sudah padahal masih harus isolasi mandiri. Jadi memang tujuannya adalah supaya beban. masyarakat tidak bingung dengan hasil tesnya begitu, Prof. Benar sekali. Baik, saya mau ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, bahaya nggak kalau misalnya OTG itu tidak swab ulang lagi begitu? Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa PCR ini kan memang alat molekuler, tools molekuler untuk mendeteksi genomik dari virus, khususnya RNA-nya. Nah, PCR ini pertama, ini memang dalam strategi pandemi ini hal seperti ini sebagai contoh bagaimana bahwa dari aspek klinis dan juga dari aspek epidemiologi ini kita pertemukan menjadi akhirnya lahirlah revisi satu strategi seperti yang saat ini terjadi yang dilakukan oleh WHO dan diikuti oleh Kementerian Kesehatan. Sebetulnya salah satu yang mendasari ini adalah pertama adanya temuan bahwa ternyata hasil tes PCR ini bisa terjadi berminggu-minggu sampai berbulan-bulan pada pasien yang sudah recovery, yang sudah pulih. Karena PCR ini mendeteksi adanya bagian-bagian dari RNA virus itu yang masih tertinggal ada di situ, tapi sudah tidak, seperti yang tadi Prof sampaikan, sudah tidak infeksius, tidak menularkan. Jadi begitu ada dideteksi dalam tubuh itu ada antibodi yang menetralisir, itu otomatis sebetulnya virusnya sudah tidak bersifat infeksius. Tapi ini masih ada lepasan-lepasan bagian-bagian yang masih nempel, ada di sel mukosa di hidung, saluran nafas. Sehingga ketika dilakukan tes bisa tetap terdeteksi positif, tapi sebetulnya tidak menginfeksi. Nah, yang harus penemuan lain adalah bahwa memang 30%, data terakhir mengatakan 30% yang asimptomatik ini ternyata menularkan, tapi di saat sebelum timbulnya gejala atau di fase-fase awal 2 atau sampai kurang lebih 5 hari setelah dia terinfeksi. Sehingga pertimbangan lain dari WHO adalah pertama bahwa banyak negara termasuk Indonesia kapasitas tesnya masih minim dengan berbagai alasan. Mungkin salah satunya adalah terbatas reagen dan segala macam. Sehingga pengenaan atau strategi PCR ini akhirnya akan lebih efektif bila, karena ini ternyata setelah katakanlah 10 hari ini atau 2 minggu ini ternyata sudah tidak infeksius walaupun dites beberapa kali sekalipun ternyata positif tapi tidak infeksius, maka lebih baik tes PCR yang terbatas ini dipakai lebih untuk diagnosis. Begitu, Mbak. Baik. Jadi karena terbatas inilah karena di belakang setelah isolasi ini ternyata tidak efektif digunakan sebagai alat deteksi karena toh itu sudah tidak infeksius, lebih baik yang terbatas ini tes PCR ini dilakukan untuk diagnosis, di mana ini jauh lebih penting karena kita akan mendeteksi orang-orang yang masih bisa menularkan itu. Ini yang lahirnya strategi. Jadi dengan terbatasnya tes saat ini di Indonesia itu bisa menjadi alasan bahwa OTG ketika sudah diisolasi dengan asumsi bahwa tidak infeksius lagi, ya tidak perlu dites lagi begitu, Pak Diki. Betul. Memang tidak perlu dites lagi seperti tadi penjelasan detail dari Prof. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa berarti ada beberapa jumlah dari alokasi tes
PCR ini yang bisa kita tingkatkan untuk melakukan deteksi, diagnosis. Jadi kita harus meningkatkan cakupan tes kita yang masih belum mencapai target. Jadi dengan adanya strategi inilah kita akan bisa harusnya ada peningkatan di cakupan tes kita untuk diagnosis. Baik, jika memang kurang lebih 14 hari OTG ini harus mengisolasi diri, kemudian bisa mengetahui bahwa kemungkinan besar tidak akan menularkan lagi ke orang lain. Nah, apakah dia bisa memutuskan, oke, bisa beraktivitas seperti biasa karena situasi di Indonesia saat ini sudah PSBB transisi, artinya memang sudah ada beberapa kegiatan yang kita masih beraktivitas di luar begitu? Betul, bisa, dan ini sebagaimana di pedoman yang dikeluarkan oleh Kemkes juga, itu harus setelah si orang ini selesai menjalani masa isolasinya, plus 3 hari misalnya, itu dia ada surat keterangan dari mungkin dokter puskesmas, kalau yang asimptomatis atau yang tidak bergejala, atau kalau dia di fasilitas kesehatan atau rumah sakit dari dokter penanggung jawab pasiennya. Jadi ini ada surat keterangannya untuk memastikan bahwa dia memang sudah menjalani masa isolasi. Baik, Pak Diki, Prof. Zubairi, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.